Oke, selamat datang di channel Kelas MM. Hari ini kita akan belajar tentang menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya semakin semangat untuk membuat konten video pembelajaran. Tanpa basa-basi, kita mulai tentang materi menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Materi submateri yang kita pelajari yang pertama itulah teknik pengoperasian kamera. Bagaimana teknik kita mengoperasikan kamera dari mempersiapkan, kemudian menghidupkan, kemudian cara merekam sampai mematikan kamera dengan benar. Kemudian materinya yang berikutnya, setting fitur-fitur pada kamera video. Apa saja yang perlu disetting pada kamera video tersebut, baik itu pengaturan pencahayaan, pengaturan suara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan peralatan kamera video. Peralatan pendukung apa saja yang ada pada kamera video yang kalian belum ketahui. Sebelum lanjut teknik pengoperasian kamera, sebaiknya kita perlu tahu pemilihan dan persiapan kamera. Ya, pemilihan dan persiapan kamera. Jenis kamera yang digunakan dalam film sangat beragam jenisnya. Namun secara garis besar kamera terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah kamera foto atau dikenal dengan still photography. Kamera yang kedua adalah kamera film atau dikenal dengan cinema photography. Yang ketiga adalah kamera video atau video fotografi. Jadi kebanyakan kita akan membahas pada materi ini adalah yang ketiga adalah kamera video atau video fotografi. Kita bahas yang pertama dulu. Pemilihan kamera yang pertama, kamera foto. Kamera foto atau still photography adalah kamera foto yang menghasilkan gambar yang tidak bergerak atau still single picture. Artinya kamera ini hanya mampu menghasilkan gambar yang tidak bergerak. Itu dia dari pengertian dari kamera foto. Yang kedua adalah kamera film atau cinema photography. Kamera film memiliki bahan yang sama dengan kamera foto, namun hasil yang didapat berbeda. Kamera film menghasilkan gambar yang bergerak atau bisa disebut still motion, yaitu contohnya adalah kamera 8 mm, 16 mm, dan 35 mm. Itu yang di samping adalah contoh dari kamera 8 mm. Untuk media penyimpanannya sama dengan kamera foto, dia memakai roll, masih menggunakan roll untuk kamera 8 mm nya. Oke, kita lanjut next, kamera video atau video fotografi. Jadi kita akan memfokus pada materi kamera video atau video fotografi, di mana kamera video adalah untuk kamera video sendiri memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak, baik dia menghasilkan gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak. Itu kelebihan dari kamera video. Oke, lanjut. Faktor yang paling sering digunakan dalam pemilihan kamera. Yang pertama adalah kemudahan dalam pengoperasiannya.
baik pengoperasian menghidupkan kamera, kemudian cara mematikannya, pemasangan baterai, dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah kemudahan pengoperasian kamera. Yang kedua adalah format hasil rekaman. Format hasil rekaman untuk kamera video bisa dia menghasilkan format apa saja. Kemungkinan bisa yang paling kecil itu adalah bisa 3DV, MP4, MOV, MKV, AV, FLV, MWV, SWF maupun MPEG, dan yang terakhir adalah ya kamera itu bisa sampai format 4K untuk kamera yang jenis baru sekarang. Selanjutnya yang ketiga, yang kecil, resolusi hasil rekaman. Resolusi hasil rekaman untuk kamera video kalian itu sampai mana ya? Apakah DV itu, kalau DV itu sampai 480 kali 720, kemudian 720p, artinya 720 kali 1280. Kemudian selanjutnya 1080p, itu resolusinya sampai 1080 kali 1920. Dan selanjutnya 2K 1152 kali 2048. Yang terbaru adalah 4K nya, itu resolusinya adalah 2304 kali 4096. Itu dari resolusi hasil rekaman. Jadi semakin besar hasil resolusinya untuk kamera yang sekarang itu akan lebih maksimal dalam pembuatan video. Selanjutnya adalah frame per second. Nah, frame per second itu banyak yang belum paham. Itulah frame per second itu adalah banyaknya frekuensi di mana gambar berturut-turut muncul di layar dalam setiap satuan detik. Jadi kita coba lihat gambar di samping, itulah yang paling atas itu adalah 10 fps. Jadi dia ada ini adalah hitungan dalam satuan 1 detik ya, 10 fps seperti gambar di atas sini. Kemudian ada yang kedua 15 fps, 30 fps, 45 fps, 60 fps. Jadi 10 fps dengan renggang dia seperti ini, ada 10 frame-nya dalam satuan detik. Kemudian 15, 30 sampai 60 fps. Jadi semakin banyak fps-nya, kualitas gambar atau video akan lebih bagus. Sama ditunjukkan dengan gambar di sebelah sini. Dalam satuan second ini ada 10 fps, ada 12 fps, kemudian 6 fps, ada 3 fps. Jadi terangkan semakin bagus adalah semakin banyak fps-nya. Contoh lagi satu adalah jika resolusi layar atau monitor kalian adalah 60 Hz, kemudian fps-nya adalah 80 fps, maka tampilan di layar itu akan bisa menangkap dari 80 fps-nya. Itu pengertian dari fps atau frame per second. Nah, yang terakhir adalah pemilihan kamera. Adanya menu manual atau otomatis dalam settingan kamera. Jadi dalam pembuatan kamera itu kan ada yang biasanya otomatis untuk yang
yang masih amatiran, dia kita cukup menggunakan auto, dia akan menyesuaikan dari kualitas video tersebut. Kalau manual itu sudah ada settingannya, baik itu kita nyeting sendiri. Kalau manual, settingan autofokusnya, ISO-nya, shutter speed-nya, seperti itu dari segi pemilihan kamera dari manual dan otomatis. Kita lanjut lagi. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum kamera digunakan. Ya, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Lensa sangat penting dalam kamera. Itu fungsi lensa ibaratkan dengan mata. Itu yang berfungsi untuk mengambil atau melihat gambar dari video tersebut. Kemudian baterai fungsinya itulah menyimpan energi untuk daya dari kamera. Kemudian media penyimpanan itu berfungsi sebagai menyimpan data yang dari gambar yang telah diambil dari kamera. Itu ada dua jenis media penyimpanan, itu ada yang berupa kaset dan SD card. Itu adalah yang pertama adalah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kamera. Yang selanjutnya adalah dalam pengambilan kamera, posisi tangan, posisi kaki itu perlu diperhatikan. Nanti akan dibahas pada video berikutnya. Kemudian setting kamera sudah tadi dijelaskan, ada otomatis, ada manual. Jadi selain itu juga kita bisa setting baik itu ISO, shutter speed, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah cek dan rechecknya. Yang pertama, apakah baterai masih penuh atau belum dicas. Ini banyak yang menyepelekan, kadang baterai itu belum terisi penuh dan dia sudah melakukan berangkat ke tempat lokasi pengambilan gambar. Ya, itu harus terisi penuh. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah mic tidak ada masalah. Mic itu fungsinya sebagai pengambil suara, perekam suara. Jadi penting sekali dalam video tersebut. Kemudian apakah tripod berfungsi dengan baik. Di mana fungsi tripod itu adalah sebagai alat bantu, nantinya akan dijelaskan di next frame-nya. Kemudian apakah kabel sudah sesuai, baik itu dia menggunakan kabel tambahan, audionya mungkin ya, kemudian chargernya dan lain sebagainya. Apakah stok kaset atau SD card tercukupi. Ini perlu diperhatikan sebelum menggunakan kamera. SD card atau kaset sebaiknya diformat dulu, atau memang yang baru untuk kasetnya. Kemudian apakah perlengkapan cahaya, lampu, reflektor, lighting berfungsi. Itu selain audio kameranya, kemudian ada juga lighting berperan penting dalam pengambilan proses video. Yang selanjutnya, apakah cadangan listrik tersedia dengan cukup. Apakah di lokasi pengambilan gambar itu ada cukup cadangan listriknya, ada shock shaker, mungkin kita akan melakukan cas di lapangan pada kamera langsung. Kemudian apakah perlu mempersiapkan genset cadangan, atau kalau urgent sekali, kalau misalnya di lokasi di lapangan jauh dari adanya daya listrik, kita perlu menggunakan
atau mempersiapkan genset cadangan. Kemudian apakah kabel audio video dalam kondisi bagus? Itu perlu dalam cek dan recheck sebelum kita tempur dalam pengambilan video. Next materi adalah pemasangan peralatan pendukung kamera. Peralatan pendukung kamera apa saja? Yang pertama adalah tripod. Ini adalah jenis tripod. Ditunjukkan pada gambar adalah jenis tripod berkaki 3. Ini fungsinya dia menopang kamera dalam saat pengambilan gambar. Fungsinya dia penyetabil ya, biar tidak goyang. Kalau pakai tangan itu kemungkinan tangan tidak kuat untuk lama dalam proses pengambilan gambar, makanya digunakan tripod. Kemudian selanjutnya adalah peralatan pendukungnya adalah lampu atau dikenal dengan lighting. Lighting itu berfungsi sekali dalam proses pengambilan gambar yang kurang cahaya, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian reflektor itu fungsinya sebagai pemantul cahaya. Bila ada kelebihan atau maupun kekurangan cahaya, kita bisa ambil dari cahaya buatan maupun cahaya alami. Cahaya alami itu bisa berupa matahari. Itu fungsi dari reflektor. Kemudian mikrofon, peralatan pendukung yang selanjutnya adalah mikrofon. Itu adalah fungsinya sebagai penangkap suara tambahan. Kalau dari kamera video sendiri itu sudah ada penangkap suara atau mikrofonnya. Jadi itu kadang berfungsi jika kamera itu dekat dengan objek atau yang diwawancarai, misalnya seperti itu. Kalau untuk lebih memperjelas, untuk meningkatkan kualitas audio, kita bisa menambahkan adalah mikrofon tambahan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Itu adalah peralatan pendukung dari kamera video. Itu tadi materi tentang menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini, semoga semakin berkembang. Next, sampai ketemu pada next video. Dadah.